Halo guys, selamat malam, selamat datang lagi di Wall Podcast. Ini adalah episode ke-31 atau 32 gitu, lupa pokoknya. Dari bulan April 2021, sekarang tanggal 28 jam 21, salah, 21 lewat 49 malam. Kali ini aku lagi-lagi ditemenin sama Mbak Jennifer, udah yang ketiga ini Mbak ya. Waktu itu di Kediri yang pertama, terus yang kedua kemarin via telewicara, terus yang ketiga ini beruntung banget udah bisa bareng lagi. Karena akhir-akhir ini tuh Mbak Jennifer kayaknya sibuk kerja gitu kan. Dan berhubung Mbak Jennifernya kerja, jadi topik yang mau kita angkat malam ini tuh relatable lah sama yang pekerjaan itu sendiri, yaitu tentang manajemen waktu antara kehidupan pribadi seperti pekerjaan gitu dengan pacar. Oke, langsung aja kita sambut Mbak Jennifer. Halo Mbak Jennifer. Halo, selamat malam semuanya pendengar World Podcast. Ya, Mbak Jennifer kan belakangan ini sibuk kerja gitu ya. Kalau nggak salah part time ya? Ya, part time. Di mana? Santuy di kopian sih, di kafe gitu. Oh, jadi kerja di kafe gitu ya. Terus kan kemarin juga kita udah sama-sama tahu kalau Mbak Jennifer tuh di sini punya pacar gitu. Jadi menurut Mbak Jennifer sendiri itu kan manajemen waktu yang baik yang bisa ngebagi waktu lah ya antara kehidupan pribadi dengan kehidupan yang harus menuntut profesionalisme seperti ya Mbak Jennifer kerja sekarang itu gimana Mbak enaknya Mbak gitu? Ya, di jalan kan pasti ada orang yang memilih untuk mengakhiri dan tetap bertahan. Nah, kalau aku sendiri itu tim tetap bertahan. Meskipun sesibuk-sibuknya orang, antara aku ataupun doi lagi sibuk itu, paling tidak tetap berkomunikasi lah ya, lewat chat atau telepon gitu. Kalau untuk ketemu sih emang jarang buat ketemu, tapi kalau pas salah satu libur atau semuanya libur itu paling enggak diusahain buat ketemu, buat quality time bareng gitu. Oh, jadi kalau menurut Mbak Jennifer sendiri yang terpenting itu yang aku tangkep nih ya, yang terpenting itu adalah komunikasi gitu di antara hubungan itu. Iya, betul. Tapi nih kan kalau komunikasi ya bukan kita mau ngomong negatif, tapi kan bahkan orang yang sangat-sangat percaya kepada pasangan itu ada kesempatan buat dikhianati satu sama lain gitu. Apalagi tadi Mbak Jennifer bilang kalau Mbak Jennifernya sama pacarnya itu sama-sama kerja gitu kan, sama-sama sibuk lah kita bilangnya. Mungkin sehari ketemu atau via chat atau via telepon itu beberapa jam aja lebih banyak di dunia kerjanya masing-masing gitu kan. Gimana sih caranya supaya bisa menetapkan hati bahwa dia atau Mbak Jennifer sendiri tuh nggak bakal main belakang gitu loh? Saling terbuka, terus tetap ini kayak kemana-mana itu pamit, jangan tiba-tiba ngilang. Terus sebisa mungkin waktu yang dilakuin, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dilakuin itu paling enggak kalau pas lagi santai, pas lagi telepon gitu bilang, aku jam segini ada acara gini-gini, atau enggak lagi bikinin ini kayak gitu, biar satu sama lain itu biar ngerti, saling bisa pengertian gitu. Jadi kalau itu kalimat yang Mbak Jennifer barusan bilang itu bedanya apa dengan mengekang gitu loh. Kan itu kayak termasuk ya aku pingin tahu semua yang kamu lakukan, even aku nggak tahu kamu bener ngelakuin itu apa enggak, yang penting kamu berkabar. Nah bedanya dengan mengekang, apa sih namanya, pesimis ya, apa optimis, apa sih, gimana yang miss itu, protektif, Salah. ya gitulah ya Apa istilahnya. ya, posesif. Nah ya posesif. Dengan posesif itu bedanya apa? Ya kalau posesif itu seperti apa ya, nggak boleh terus apa-apa harus cepet gitu maunya. Terus nanti kalau nggak dibales cepet itu marah, padahal kita ini udah berusaha buat ngebales dia kayak gitu. Terus dianya telepon kayak gitu, berusaha ngangkat, meskipun bentar itu tetap diusahain. Tapi kalau yang namanya posesifnya berlebihan, ya daripada menyakiti diri sendiri, mending udahan lah ya. Oh gitu ya. Jadi oke. Aku nemu pertanyaan menarik nih kalau gitu dari itu. Nah misalnya tadi kan ya via telepon, via chat gitu kan. Jadi kalau ada suatu kasus nih di suatu hari Mbak Jennifer dan pacarnya gitu sama-sama, atau salah satu nggak punya paketan, atau salah satunya matiin HP, atau salah satunya
ini nih sebenarnya aku nggak di sini gitu, tapi aku ngomong aja aku di sini gitu, aku izin gitu. Itu gimana menurut Mbak Jennifernya? Kalau itu tuh termasuk bohong lah ya, masuk ke bohong kalau Iya. misalkan. Kan nggak semua, tadi yang pertama emang Iya. beneran mati kayak datanya nggak ada, Mm-mm. atau beneran HP-nya mati. Nah, Mm-mm, tuh. atau sebenarnya dia di tempat A tapi dia ngomongnya di tempat B. Nah, nggak semuanya bohong. Ada 3 pertanyaan, ada 3 yang membedakan gitu loh. Satu paketan nggak ada, satu HP-nya mati atau arusnya atau apanya lah, baterainya habis lah gitu kan. Yang satu itu ya itu tadi yang bohong. Itu penyelesaiannya atau conclusionnya dari semua itu menurut Mbak Jennifer sendiri gimana gitu loh. Kan asik tuh pertanyaannya. Di telepon ini kalau misalkan nggak punya paketan di telepon biasa, tapi kalau nomornya nggak aktif gitu ya lebih baik dipertanyakan besok harinya gitu, pas waktu dia udah punya paketan, terus dianya masalah yang bohong itu tadi dibicarakan lagi pas sudah punya paketan, seperti itu sih. Oh, begitu. Jadi ya balik lagi ya komunikasi ya intinya ya. Tapi Mbak Jennifer sendiri bisa menerima nggak sih kayak kebohongan atau alasan yang kayak gitu tadi, yang paket datanya habis, HP-nya mati tiba-tiba gitu sama mas pacarnya gitu loh. Atau Mbak Jennifer sendiri yang ngelakuin itu, apakah sebaliknya bisa diterima gitu buat hubungan yang sekarang gitu loh Mbak? Kalau aku pribadi sih bisa menerima, yang penting dianya mau cerita, mau ngejelasin semua yang terjadi itu sebenarnya kayak gimana itu. Terus yang terpenting itu kalau misalkan salah satu dari kita ada yang bohong itu jangan diduluin emosinya lah ya, apalagi kalau tiba-tiba langsung pikirannya ngomong udahlah kita putus aja gitu, gak dipikir masalah itu bisa dilurusin atau enggak, itu jangan deh, kesian nanti tiba-tiba kena mental kan, nggak ini juga, nggak lucu mental juga. mental pressure ya. Mental breakdown. Oke, kalau gitu kita agak belok sedikit lah. Tadi kan itu di dunia Mbak Jennifer pribadi, maksudnya di kehidupan pribadi dan pasangannya gitu ya. Kalau di manajemen waktu di dunia kerjanya ya, gimana Mbak Jennifer bisa, kan Mbak Jennifer sekarang kuliah nih, terus malamnya harus kerja lagi gitu kan. Gimana bisa bagi waktunya gitu? Kan kuliahnya online kan ya, Hmm. jadi jamnya kan fleksibel, bisa di sambil, maksudnya bisa dilakuin sambil kayak main, terus kayak masak, bantu-bantu di rumah kayak gitu. Nah kalau dengan kerjaan kan, ini kerjaannya ya kalau di kafe kan dominan malam ya, sore Iya, ke malam. iya. Kan juga kalau misalkan kuliah kan juga jarang untuk jam malamnya, Hmm. palingan yang jam malam itu kayak rapatnya ya kan. Nah kalau sekedar rapat sih bisa di ini, diomongin, minta tolong ke temen buat ngehandle semuanya kayak gitu. Terus izin juga, nggak bisa on cam, nggak bisa ngomong sering-sering kayak gitu kan biasanya. Jam-jam malam kan biasanya rame pengunjung dateng, Iya. seperti itu sih. Jadi ya kayak fleksibel lah ya. Betul banget. Jadi pernah nggak sih kayak waktu lagi kerja atau waktu lagi kuliah gitu ngerasain kayak badanku kok capek, apa karena sekarang aktivitasku nambah, yang biasanya kuliah aja sekarang udah nyambi kerja juga. Pernah nggak sih ngerasa capek kayak gitu? Dan kalau pernah ngerasa capek, gimana cara Mbak Jennifer buat mengatasi rasa capek itu gitu loh? Belum lagi kan tadi hubungan pribadi yang harus ngabarin, Mbak Jennifer bilang gitu kan, harus ngasih tahu doi gimana gitu, harus menyisihkan waktu itu juga. Jadi udah yang biasanya terbagi jadi kehidupan kuliah dan pacaran, sekarang udah kuliah, pacaran dan kerja. Kalau pernah capek tuh gimana cara ngatasinya? Kalau pernah, selama ini belum pernah sih ya, belum pernah capek, apalagi kan kerjanya santuy. Palingan kalau aku sendiri itu
aku samain kayak sambil nongkrong gitu kan, soalnya kan itu emang jam-jam nongkrong gitu. Iya. Jadi ya kayak udah sering gitu ngerasain jam-jam segitu lagi ngapain, maksudnya entah itu lagi nongkrong, entah itu lagi kencan atau gimana pun, itu nggak akan ngerasa capek sih. Mungkin ngerasa capeknya itu kalau misalkan temen kerjanya itu nggak bisa diajak kerja sama kayak gitu, itu baru ngerasa capeknya di situ sih kalau aku sama ini. Jadi Mbak Jennifer yang ngomong bahwa di pekerjaan sekarang adalah salah satu orang di situ, kita sebut saja oknum gitu ya, yang bikin Mbak Jennifer tuh secara nggak langsung, aku capek banget nih sama dia nih, kelakuan dia nih barbar banget, atau dia nih orangnya nggak asik banget buat diajak kerja sama. Berarti ada orang yang kayak gitu ya? Ada, pasti ada. Kalau misalkan di dunia ini nggak ada orang yang seperti itu ya, yang mungkin selama ini semua orang kerja itu pasti tenang lah ya hidupnya. Jadi sebutannya pengganggu lah ya, kenyamanan kerja gitu. Iya betul, kayak beban tersendiri buat tim kerja itu. Oke, itu kan ya biasalah di dunia kerja, emang kayak gitu, itu berat, ibaratnya kayak tantangan gitu ya. Iya. Terus nih, kalau Mbak Jennifer sendiri sepulang kerja itu pasti kan mikir kayak besok kuliah gimana, apa tugas gimana gitu, kita balik lagi ke situ ya. Tugas gimana, apakah sudah selesai atau belum, apalagi kuliah online kayak gini kan biasanya jam pelajarannya itu fleksibel banget, sama kayak kehidupan Mbak Jennifer yang fleksibel gitu. Kayak ini hari ini tuh bisa diganti, kayak misalnya hari Senin bisa diganti jadi hari Selasa tiba-tiba. Nah sementara waktu kita kerja sendiri nggak bisa kayak gitu, jadwal libur tuh udah dipastikan dari atasan kan. Nah nggak bisa kayak kita fleksibel minta aku Request gitu, request hari Senin libur karena aku kuliah padat. Nah itu menurut Mbak Jennifer sendiri, pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang otomatis bisa menghambat salah satu lah. Kita harus milih kan antara pekerjaan atau kuliah nih. Tapi pas kita pulang kerja, loh masih ada tugas nih besok yang harus dikerjakan, tapi aku pulang kuliah juga udah harus langsung masuk kerja. Otomatis di pekerjaan kan harus profesional, harus fokus ke pekerjaan itu sendiri gitu. Pemikiran kayak gitu tuh cara ngilanginnya gimana Mbak? Pemikiran berat bagi kaum yang tidak bisa membagi waktu sih. Kalau aku pulang kerja misalkan dapat tugas yang belum aku kerjakan, nah itu kan pastinya dikasih deadline berapa hari, seminggu, entah itu 2 hari 3 hari. Itu kan pasti ada jamnya juga, misalkan jam 12 malam hari ini atau besok jam 12 malam. Bersyukurnya aku sampai saat ini tuh punya temen yang pada baik sama aku gitu. Baiknya dalam artian kalau misalkan ada tugas gitu kan, terus udahnya udah, terus aku niatnya boleh minta tolong ajarin nggak gitu, terus tiba-tiba udah dikirimin jawaban, ya itu sebuah rezeki nomplok gitu. Tiba-tiba dapat kiriman gitu kan, gampang tinggal diganti beberapa kan, itu juga termasuk untuk mempersingkat waktu juga, mempersingkat deadline-nya itu biar cepat selesai seperti itu. Oke. Kalau gitu ini deh kita pertanyaan terakhir lah buat Mbak Jennifer di sesi podcast kali ini. Gak usah panjang-panjang, udah 14 menit lumayan gitu. Menurut Mbak Jennifer sendiri, apakah kedepannya manajemen waktu yang Mbak Jennifer lakukan ini bakal bertahan atau bakal berakhir dengan baik-baik saja atau enggak? Ya sebisa mungkin bertahan dan berakhir dengan baik-baik saja gitu. Alasannya? Karena kan sudah pegang omongan dari awal seperti apa pas di interview kerja gitu, terus kuliah juga ya, apa yang dikatakan harus bisa dilakukan dong. Nggak mungkin kalau kita udah mengatakan tapi ternyata nggak bisa melakukan, itu sama aja kayak mengingkari
omongan tersebut gitu. Oke. Berarti Mbak Jennifer positif banget gitu orangnya ya kan? Ya pasti. Beruntung banget nih, secara nggak langsung yuk kita ngomongin beruntung banget nih doinya Mbak Jennifer nih. Soalnya dapat cewek yang seperti Mbak Jennifer, dapat pacar seperti Mbak Jennifer yang manajemen waktunya banyak, terus mereka sama-sama sibuk gitu. Tapi si Mbak Jennifernya ini positif banget gitu, bahwa segalanya bakal berakhir jadi baik-baik aja gitu ya kan? Iya kan Mbak? Iya, betul sekali. Seburuk-buruknya, seberat-beratnya masalah itu kan tetap harus diselesaikan dengan cara baik-baik. Jadi nanti biar endingnya itu tetap baik-baik aja. Even kalau seandainya di masa depan nggak bareng-bareng lagi tapi tetap baik-baik aja gitu ya. Betul sekali. Kok ketawa? Emang harapannya ya kan kita nggak tahu masa depan kan gitu. At least gak jadi musuh lah ya. Iya, Karena bener. kan di dunia kita diciptakan sama Tuhan itu buat memperbanyak teman, bukan memperbanyak musuh. Mantap juga omongan Mbak Jennifer nih. Anjay. Oke lah ya, makasih Mbak Jennifer udah mau jadi narasumber, udah nyempetin waktu di antara kesibukannya kuliah, kerja juga, terus pacaran juga ya kan. Hari ini libur Mbak ya? Libur. Kebetulan juga lagi libur bareng gitu. Oh. oh iya. Oh tapi nggak ketemu doinya, udah ketemu. Udah dong pasti. Oh iya. Pasti lah. Kan juga ngomong habis ketemu sama doi kan ngomong kalau ketemu sama temen buat bikin konten gitu. Oke ya udah. Oke guys, itu aja. Itu aja buat malam ini. Terima kasih udah mau dengerin Wal Podcast 17 menit. Kasih jempol ke atas kalau kalian suka dengan konten ini. Kasih jempol ke bawah kalau kalian gak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak tahu dibikin kapan. Tadi HP-nya sempet kejatuh karena kita recordnya pakai HP, makanya noise-nya juga banyak banget. Ada motor-motor dengan knalpotnya yang begitulah ya. Salam dulu Mbak Jennifer. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih.